Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian, dimanapun Anda berada. Kembali hari ini kita akan merenungkan bacaan-bacaan. Sebelum kita merenungkan bacaan hari ini, mari terlebih dahulu kita mendengarkan bacaan Injil. Dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Inilah Injil suci Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas juga bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia bertanya kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dengan judul permenungan kita, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Thomas disebut juga Didimus, artinya kembar. Dia adalah seorang nelayan pembantu. Dikisahkan bahwa ia tidak memiliki perahu sendiri seperti Petrus dan Andreas. Hidupnya hampir serba kekurangan. Karena itu dia sangat berhati-hati, pesimis, dan cepat menyangka akan terjadi hal buruk atas dirinya. Thomas juga dikenal sebagai orang yang tidak mudah percaya segala sesuatu. Dan tentang sikapnya ini terlihat jelas pada peristiwa penampakan Tuhan kepada para murid, tetapi dia sendiri tidak percaya. Seperti dan juga dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini. Thomas pun orang yang berterus terang dan polos. Tidak segan-segan mengatakan ketidaktahuannya. Dan Thomaslah yang bertanya kepada Yesus dalam perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya,
kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi kami tidak tahu bagaimana jalan ke situ. Itulah berkat keraguan Thomas mengundang Yesus untuk menyingkapkan rahasia Tritunggal yang mendalam. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Demikian kata Yesus setelah Thomas dalam keraguannya bertanya tentang kemana engkau akan pergi, dan kami tidak tahu jalan ke situ. Saudara-saudari yang terkasih, itulah sekilas tentang kehidupan Thomas Rasul. Tapi menjadi pertanyaan kita yang penting dalam hubungan dengan pesta Santo Thomas ini ialah, apakah sikap ragu, pesimis sebagaimana yang dinyatakan Thomas dapat menjadi model bagi kita untuk membangun hidup dan iman kita yang sejati, teristimewa dalam dunia yang sangat mengandalkan rasio atau pikiran manusia ini. Sebagai orang beriman yang juga terlibat dalam arus perkembangan zaman, ini menjadi pertanyaan introspektif yang sangat penting. Mengapa? Karena entah disadari atau tidak, dengan adanya perkembangan iptek dan aneka penemuan yang mengandalkan rasio manusia, susah bagi kebanyakan orang untuk mendalami sesuatu yang melampaui fisik ini, atau sesuatu yang tidak tampak. Kebanyakan orang sangat empiris melihat berbagai realitas, sehingga tidak heran kebanyakan anak-anak milenial atau anak-anak zaman now lebih nyaman dan fokus dengan gadget dan dunia internet ketimbang mengasingkan diri lalu berdoa dan mengarahkan diri kepada Allah yang tak kelihatan. Bagi manusia masa kini, kebenaran itu adalah kesesuaian antara akal, pikiran, dan kenyataan atau realitas. Di luar dari itu dikatakan hanyalah omong kosong. Disinilah perkembangan dunia yang pesat mengalihkan perhatian kebanyakan orang tentang Allah yang tak tampak. Orang lebih diarahkan untuk fokus pada realitas yang ada. Sehingga benar apa yang ditegaskan Yesus kepada Thomas dalam bacaan Injil hari ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini menjadi tantangan bagi iman kita, istimewa untuk generasi di zaman ini. Berbicara tentang Allah tidak hanya menggunakan mata telanjang dan pikiran logika semata, tetapi lebih jauh dari itu menggunakan mata hati yang murni untuk meyakini Allah yang tak kelihatan. Sebab pada kesempatan lain Yesus bersabda, iman sebesar biji sesawi saja, katakan gunung ini pindah, ia pun akan pindah. Dan kepada banyak orang yang mengikuti Yesus setelah ia menggandakan roti untuk 5.000 orang, Yesus mengatakan,
Jangan kamu percaya kepadaku karena telah makan roti yang melepaskan laparmu. Melainkan percayalah kepadaku, sebab akulah roti yang hidup, yang telah turun dari surga. Dan barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Sebuah kenyataan yang tentu sulit diterima oleh akal budi manusia. Tetapi itulah yang perlu diyakini guna untuk mencapai iman yang sejati. Dan berbicara tentang Kristus yang nyata dalam roti dan anggur melalui Ekaristi Kudus, itu benar-benar telah terjadi dalam aneka mukjizat Ekaristi dalam sejarah gereja. Dan karena itu, dalam peringatan Santo Thomas Rasul ini, setiap kita para beriman sebagai pengikut Kristus terus ditantang, digugah untuk mengimani Tuhan. Tidak hanya menggunakan akal budi semata, tetapi jauh lebih dari itu dengan hati yang luas, hati yang murni, dalam meyakini kuasa dan kerahiman Allah yang telah nyata dalam kehidupan kita, teristimewa di dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sebab barang siapa percaya kepada Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Dan ingatlah, ketika indera dan akal tak mencukupi, imanlah yang akan menolong budi. Kita diingatkan oleh Yesus sendiri, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iman akan membawa kita kepada arti sebuah keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.